bertemu lagi kita di EO Agul Academy, dan insya Allah sampai 27 modul ke depan kita akan membahas tentang seputar dunia emas. Maka pastikan teman-teman semuanya tidak ada yang terlewatkan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan ini ada manfaat kiranya, karena ilmu ini adalah ilmu emas ini ilmu yang sangat mahal, ilmu yang jarang dibahas di bangku-bangku sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran pertama kita kali ini, alangkah indahnya sama-sama kita berdoa kepada Allah, sama-sama kita memohon ampun pada setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan semoga itu menjadi wasilah Allah mudahkan kita dalam belajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah dalam belajar kali ini. Mudahkanlah ya Allah dalam memahami ilmu yang sangat banyak. Mudah-mudahan dengan ilmu itu semakin dekatkan kami kepada Engkau. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, baik yang sengaja atau tidak. Dan sampai karena dosa-dosa ini ya Allah, Engkau halangi kami untuk belajar. Mudahkan ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menyampaikan ya. Pahamkan semua teman-teman yang menyimak pelajaran ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedikit biar lebih enak. Temanya untuk modul yang pertama, sejarah dan perjuangan menyelamatkan kerja keras. Hitungan menabung di bank versus emas. Insya Allah akan kita sampaikan dalam durasi 60 menit. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kawan-kawan semuanya kita perhatikan slide selanjutnya. Nah, apakah ini yang kawan-kawan rasakan? Gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Kita sering merasa gaji setiap tahunnya sering naik, tapi ketika kita belanja ke supermarket swalayan-swalayan, tapi tidak pernah cukup gitu. Ya. Apakah kawan-kawan semua mengalami hal seperti ini? Ya, pasti ya. Kemudian aset berkurang dengan menabung di bank. Nanti di depan kita akan bahas bagaimana ternyata menabung di bank itu bukan malah bertambah, tetapi sebenarnya aset kita malah berkurang. Kemudian impian sulit terwujud. Karena apa? Karena impian Anda semakin lama semakin mahal. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Karena uang kita itu pada hakikatnya terkena inflasi, yang artinya nilai uang itu terus menerus menurun. Kemudian kita tidak bisa mengontrol sifat konsumtif, boros, sulit menabung. Nah, kemudian bingung merencanakan bagaimana masa depan. Nah, nanti ke depan kita akan bahas ini semuanya. Maka disimak dan selalu minta ditemani Allah, selalu berdoa supaya Allah memudahkan kita dalam memahami materi-materi ini. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, apa harapan kita setelah kita menyimak materi ini? Ya, dengan menyimak materi ini kita akan mendapatkan kata kunci untuk menjelaskan kepada konsumen kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga-keluarga kita. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah aset konsumen
akan terjaga. Nah, dengan adanya materi ini mudah-mudahan aset konsumen, keluarga kita, sahabat-sahabat kita itu akan terjaga. Kemudian yang kedua, hasil kerja kerasnya tidak sia-sia ya. Kita kerja pagi, pulang malam-malam kadang, nilai uangnya terus tiap tahun gaji naik, tetapi kebutuhan tidak terpenuhi. Yang ketiga, membuat impian lebih mudah tercapai ya, harapannya dengan materi ini impian-impian kita itu lebih mudah tercapai. Kemudian menahan sifat konsumtif. Nah, bagaimana bisa mengontrol sifat konsumtif kita. Kemudian yang kelima, konsumen lebih mudah merencanakan masa depan. Nah, dengan adanya materi ini, insya Allah kita akan melihat bagaimana dengan sangat mudah kita bisa merancang masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Kemudian yang keenam, AOG atau distributor of gold ya, lebih mudah meyakinkan para konsumennya. Kita perhatikan lagi. Solusi yang akan dibahas kali ini adalah perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Nah, kita lihat problem-problem yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya selalu mengandalkan kartu kredit. Nah, dan alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah belum pernah memegang kartu kredit. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman semua juga dijauhkan oleh Allah yang namanya kartu kredit karena sangat dekat dengan riba. Kita lihat di sini penagihan kartu kredit Bank Mandiri tidak sesuai aturan. Banyak terjadi keluhan-keluhan nasib utang kartu kredit, kemudian diancam debt collector. Nah, kita lihat lagi apalagi problem-problem yang terjadi. Ya, banyak terjadi hutang riba. Nah, di sini kita kutip dari website Jendela Informasi Lampung ya, lampos.co. Nah, di sini disebutkan gara-gara berhutang 10 juta bulan Juni 2018, sawahnya disita. Padahal dalam 3 bulan dia dituntut harus mengembalikan uang 16 juta dengan anggunan sertifikat sawah. Hanya 3 bulan, bunga ribanya itu sampai 6 juta. Bisa dibayangkan. Mudah-mudahan dengan menyimak materi ini bisa menghadirkan solusi-solusi bagi keluarga-keluarga kita nantinya. Kita lihat lagi, penghasilan meningkat namun tetap sulit menabung. Nah, kenapa? Karena kita terperdaya dengan berbagai macam-macam aplikasi berbayar ya, dompet online, OVO ya, dan berbagai macam marketplace yang bisa menggoda kita setiap saat gitu. Terlihat memang sangat murah ya. Padahal pada intinya ya, yang seringnya kita belanja ya akhirnya ya lama-lama akan semakin banyak. Setiap bulan rata-rata menaruh uang sebanyak 700.000 hingga 1,5 juta di uang elektroniknya. Nah, kita lihat lagi. Dampak buruknya bikin konsumen hingga ingin bunuh diri. Nah, kita sering mendengar dan melihat di berita-berita di TV-TV, ada yang bunuh diri gara-gara pinjaman-pinjaman online ini. Nah, kadang-kadang ada yang masuk SMS ya, tergiur dengan mudahnya mengambil pinjaman gitu. Ya, selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Nah, nanti bagaimana kita akan belajar bagaimana mengalokasikan dana-dana darurat tersebut. Nah, selain problem-problem yang terjadi di masyarakat, pastinya juga ada impian-impian yang ingin digapai oleh keluarga kita, oleh kita sendiri. Apa saja impian-impiannya? Salah satunya ini, haji dan umroh. Dan semoga saja yang menyimak materi ini Allah memudahkan, yang belajar materi ini Allah mudahkan untuk bisa berhaji tahun depan
umroh bersama keluarganya gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, biaya umroh kita perhatikan 25 juta. Nah, biaya haji reguler 35,2 juta. Nah, biaya haji khususnya 200 juta. Bahkan informasi terakhir yang kami peroleh, haji khusus ini sudah di harga kisaran 350 juta. Apalagi impian-impian yang ingin kita capai, yang keinginan banyak orang, ini kita perhatikan lagi. Rumah impian ya. Rumah yang besar, yang di bawahnya nanti bisa diperuntukkan untuk anak-anak yatim ya, anak-anak penghafal Quran bisa jadi, dan di atasnya untuk kita tinggal, kan akan sangat indah gitu. Nah, ini harga-harganya gitu. Ada yang 200 juta, 300 juta, macam-macam tergantung tipenya. Kita lihat lagi. Nah, pengen kendaraan, dengan kendaraan lebih nyaman, membawa keluarga ya, bisa seru-seruan, pergi mengaji bisa rame-rame. Dan terkendala dengan hujan, mudah-mudahan dengan adanya mobil lebih memudahkan kita dalam belajar menuntut ilmu, baik di masjid dan di majelis-majelis taklim yang lainnya. Harganya bervariasi ya, tergantung tipenya yang mana gitu ya. Kemudian impian untuk pendidikan, insya Allah kalau ini tidak diplanningkan dengan baik, maka akan kesulitan kita nantinya. Nah, seluruh biaya kalau kita baca di sini, anak-anak sekolah saya ini berkisar di antara 142 juta. Nah, kalau kita menabung uangnya 142 juta, maka pada tahun-tahun yang akan datang, di sini malah ditulis ya, dalam kolom merah paling bawah, beberapa tahun yang akan datang bisa menjadi 320 juta. Dari mana angka itu? Nah, nanti di depan kita akan jelaskan lebih detailnya bagaimana cara menggapai impian itu dengan sangat mudah, insya Allah dengan izin Allah tentunya. Ini solusi finansial yang banyak ya, yang memprogram-program, dan ini insya Allah bisa kita praktekkan. Nah, ini sudah dilakukan oleh orang-orang sukses financial marketer, membuat program seperti ini. Jadi alokasi dana kita bisa kita buat diagramnya seperti ini ya. Kebutuhan pokok ada 60% untuk menabung dan investasi 10%. Untuk lifestyle 10%. Nah, zifwafnya, zakat, infak, sedekah, wakafnya 10%, dan dana darurat juga 10%. Nah, kebanyakan umumnya masyarakat kita uangnya banyaknya di lifestyle, bukan 10%. Tergoda dengan ini, tergoda dengan itu ya, macam-macam ya, karena makin banyaknya marketplace yang beredar, aplikasi-aplikasi, maka akhirnya lifestyle-nya bukan lagi 10%, bahkan sudah 60% kebalik. Maka tabung uang, deposito atau emas, nah, mana pilihan yang terbaik? Kita lihat. Nah, data statistik Bank Indonesia ya, dalam 10 terakhir ya, ini data kita ambil dari bola salju ya, bola salju, riset yang dilakukan oleh pada tahun 2017. Nah, kita lihat dari 2009 sampai 2018 ya, rata-rata dana inflasinya ya, inflasinya 5,94 ya, atau kita bulatkan 6%. Artinya apa? Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahunnya. Nah, jika di rata-rata 6% per tahun ya, kita buat kita lihat ada gambar pizza itu yang harganya 100.000, maka pada tahun depan harga pizza itu naik menjadi
106.000. Nah, 6-nya dari mana? Dari inflasi. Nah, 6%. Nah, dari tabungan ya, kita lihat dari tabungan. Nah, tabungan ada yang 1% dan 15%. Kalau 1% berarti di awal tahun ini kita menabung 100.000, maka akhir tahun nanti kita ada hanya penambahan cuma 101.000 rupiah. Kemudian ada tabungan di atas inflasi. Ya, ini rata-rata 15%. Nah, artinya kalau kita menabung di awal tahun 100.000, maka di akhir tahun nanti kita akan ada tabungannya 115.000. Kita lihat pada slide selanjutnya biar lebih jelas detail lagi. Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nah, apakah menabung di bank, deposito, atau emas? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya kawan-kawan semuanya ya. Kita lihat bagaimana pertumbuhan tabungan di bank. Ya. Tabungan di bank sekitar 0,1 sampai 1% per tahunnya. Ditambah lagi riba. Riba sebagaimana kita ketahui jelas-jelas disebut dalam Al-Quran itu adalah haram. Belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Nah, kita lihat ini kebijakan bunga di bank. Nah, kita perhatikan saja yang 1 juta sampai 50 juta ya. Yang bunganya hanya 0,90% per tahun. Nah, menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Nah, inflasi negara kita tadi di tabel yang tadi 6%. Jadi kalau ada uang kita 50 juta kita simpan di bank, maka pertumbuhan nilainya masih di bawah inflasi. Ya, kita lihat yang 1 miliar saja ya pertumbuhannya hanya 2% per tahunnya. Itu 1 miliar. Ya, kita menabung 1 miliar dan semoga Allah memudahkan kita punya uang 1 miliar. Amin amin ya Allah. Ya, menabung kita apakan lagi ya, kita ambil kesimpulan lagi. Menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Kita lihat lagi data berikutnya. Ini agak tertutup sedikit ya, kita lihat yang tidak tertutup. Mudah-mudahan masih ada. Nah, ini dia. Kita lihat. Menabung, kita lihat yang 10 juta ya. Kita punya dana 10 juta. Nah, ada bunganya 90.000, pajaknya 20%, 18.000. Bunga setelah pajak jadinya 72.000. Ditambah biaya admin setahunnya 138.000. Nah, hasil bunga bersihnya 66.000 rupiah. Jelas gambarnya teman-teman? Nah, kita ini kan ya, kita dekatkan lagi, mudah-mudahan jelas ya. Maka total saldo kita dari awal 10 juta pada akhirnya dalam setahun kita menabung jadinya malah berkurang ya, 9.934.000 ya, berkurang 0,66%. Kita lihat kalau kita punya uang 20 juta nih. 20 juta bunganya 180.000 pajak dipot 20%, 36.000. Bunga setelah pajak jadinya 144.000. Biaya administrasi setahun sama ya, masih sama ya, 138.000. Hasil bunga bersih 6.000 ya. Total saldo baru bertambah ya, 20 juta 6.000. Berapa penambahannya? 0,03%. Insyaallah ini ya bertambah. Bisa kita lihat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan. Ya, mana lagi yang tadi kita lihat tadi. Artinya, jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah semakin miskin. Nah, kita lihat lagi tabel berikutnya. Nah, bagaimana pertumbuhan deposito? Ya.
Ini kita ambil data dari data real ya, dari Pak Andi ya, yang menabung uang. Pak Andi ini mempunyai uang 1 miliar di tahun 2007. Beliau mendepositokan uangnya di bank ya, bunganya 10% per tahun ya. Bunga berbunga, roll over ya. Maka pertumbuhan uangnya pada tahun 2012 ya bertumbuh ya, 1,64 miliar rupiah. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan Pak Andi ini di tahun 2007 dengan uang 1 miliar, beliau beli emas dapatnya 5 kilo. Nah, pada tahun 2012 dengan harga emas 550.000 per gramnya. Nah, uang Pak Andi sekarang berada di 2,75 miliar. Nah, untung mana kawan-kawan? Ya, jadi Pak Andi malah hilang uangnya 1 miliar lebih kalau menabung di bank. Ya, nanti harga emas ini teman-teman bisa dicek sendiri di Gold Price ya, situs Gold Price. Nah, mudah-mudahan ini bisa sangat secara gamblang ya, sangat jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala kita untuk lebih serius dalam menabung emasnya. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, ini suku bunga deposito rupiah. Nah, pusat data ya, 5,25%. Nah, dalam 12 bulan hanya sama 5,50. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, cukup jelas sekali ini ya. Cuma hanya 5%. Kita lihat. Nah, sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15 sampai 40% per tahunnya. Nah, kita lihat. Ini dalam 10 tahun terakhir ya, mulai dari 2011 ya. Kita lihat ya. Sampai 2019 ini kenaikannya ya. Ya, dominan naik walaupun ada turun naik ya, ada turun ini di 2013 ini. Nah, tapi kita lihat ke tahun-tahun berikutnya cenderung naik, apalagi nih 2020 ini. Nah, kita lihat lagi. Ini kenaikan normal ya, bisa kita lihat dari 2014 sampai 2019. Ya, kenaikan grafik normal. Ya, kita lihat ini kursornya. Nah, pada tahun 2019 kita dekatkan lagi ya. Ini ada terjadi kenaikan emas yang sangat tinggi gitu. Nah, ini grafik yang anomali gitu, yang sangat tinggi gitu kenaikan emasnya. Insya Allah. Nah, dari 600.000 di 2019 ya, bisa tembus 1 juta di tahun 2020. Nah, kenaikannya bagaimana teman-teman? 15 sampai 40% per tahun. Nah, di tahun 2020 ini naik sampai 40%. Sangat luar biasa kan? Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik, kata Mr. Go. Nah, emas tabungan terbaik karena kenaikan emas itu tadi di atas inflasi. Nah, inflasi kita tadi 6%, maka dengan ini mudah-mudahan bisa mencerahkan kita untuk kembali menabung emas. Karena dengan emas ini insya Allah akan mengembalikan lagi kejayaan Islam. Karena dulu-dulunya kan di awal-awal Islam, sebelum runtuhnya Turki Utsmani, itu mata uang kita adalah dinar dirham, dan itu adalah emas dan perak. Menyimpan emas untuk impian-impian Anda. Nah, biaya ONH ya, biaya ONH dalam 5 tahun ini naik ya, kenaikan harga setelah inflasi 6% per tahun. Nah, bisa kita lihat 30 tahun ya, hampir ya nggak sampai 6 juta ya, 20 tahun ya 3 juta lebih, 10 tahun
1,5 juta lebih. Sedangkan grafik emas bisa kita lihat sendiri ya, pada 2019 November 2019 di harga Rp768.000. Nah, dan sedangkan di saat sekarang ini di Agustus ya Rp1.063.000 per 1 gramnya. Nah, kita lihat biaya ONH atau haji ya. Pada tahun 2005 besaran ONH 23.500. Dan rata-rata harga emas pada tahun 2005 itu per gramnya 135.000. Nah, jadi kalau kita konversi ke emas, kita belikan emas uang 23.500.000, dapat emasnya Rp174.000. Nah, kita lihat di tahun 2010 ya, ongkos saja naik ya, dari 23 di 2010 ya, 2010 31 juta, ongkosnya kan naik ya. Nah, kita lihat dengan harga emasnya 2010 harga emasnya Rp350.000 ya, Rp350.000 per gram emasnya. Nah, kita lihat gramasi emasnya. Gramasi emasnya malah turun ya. Dan tahun 2005 174 gram ya. Tahun 2010 gramasi emasnya turun padahal ongkosnya naik. Ini ketika kita konversikan dengan emas. Nah, 2013 ongkos ONH-nya naik lagi 33.800.000. Harga emasnya 500.000. Berapa gram kalau kita beli emasnya? 64 gram. Nah, kita lihat pada 2020 ya, kita perhatikan tabel di bawah ini. Biaya ONH tahun 2020 Rp35.235.602.000. Nah, sedangkan harga emas pada Agustus 2020 berharga di kisaran Rp1.036.000 per gram. Jadi hanya tinggal 34 gram ya. Dengan 34 gram ini bisa haji 5 orang. Kalau di awal tadi tahun 2005 langsung kita belikan emas ya, yang 23.500.000, harga emas 135.000, kita dapat emas Rp174.000. Maka untungnya mana kawan-kawan ya, bisa kita lihat ya, sangat menguntungkan dengan menabung emas. Apalagi haji ini adalah kewajiban bagi seorang muslim, maka sangat dianjurkan untuk kita berusaha ya, minimal kita mulai menabung dari sekarang. Dapat gaji dan bonus dari perusahaan, simpan dalam bentuk apa ya. Nah, ini ilustrasi yang kita buat ya. Nah, ini kan ada uang-uang tambahan gitu di luar gaji pokok kita alokasikan kemana gitu. Ini dia. Kita lihat ini ada 2 orang. Nah, 2 orang kita buat ilustrasi. Yang satu si bapak A ini dapat gaji plus bonus dari perusahaan April 2017 15 juta. Si bapak A ini menitip uangnya di bank. Ya, kita lihat itu. Di Agustus 2020 uang bapak A ini menjadi malah berkurang dari 15 juta awalnya 2017 sampai 2020 uangnya malah berkurang, potong biaya admin dan lain-lain, Rp14.900 berkurang 100.000 minus. Bandingkan dengan bapak B yang ketika 2017 April 2017 dengan uang 15 juta beliau langsung belikan emas yang pada saat itu harganya 591.000 per gram, dapat gramasi 26,7 gram. Nah, sampai Agustus 2020 ya,
harga uang beliau malah bertambah, ya. Hampir 2 kali lipat, 28 juta, dari 15 juta menjadi 28 juta, ya. Karena harga emasnya ini 1.050.000 per gramnya. Dulu 2017 beliau beli hanya 591.000. Gram emasnya tetap sama, cuman nilai rupiahnya yang berbeda. Menarik apa menarik ini kawan-kawan? Kita ambil kesimpulan. Kata Mr. Gould, kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Jadi dari data-data yang kita lihat tadi, menabung emas itu bisa mempercepat tercapainya impian kita, keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ini kita kembali lagi ke menabung emas yang sebelumnya dari menabung uang di bank, deposito. Mari kita saatnya untuk beralih ke menabung emas. Kita lihat lagi apa yang orang Indonesia belanjakan dengan uangnya. Dari awal kita sudah buat grafik tadi ya. Untuk lifestyle lifestyle-nya cuma 10%. Ini kita lihat di tabel ini. Di makanan 48%. Ya, minuman jadi 29%. Padi-padian 14%, rokok 13%. Ya. Yang di perdesaan lain lagi makanan 55,83%. Masyarakat di perkotaan yang bukan makanan 55% ya, 43%. Insya Allah konsumtif sekali. Di Jakarta yang bukan makanan, pembelanjaan yang bukan makanan 33% lebih. Di Aceh sendiri 55,9% uang dibelanjakan untuk makanan. Ini kalau kita pegang uang gitu. Ini data diambil dari indonesiabaik.id. Dengan emas bisa menahan diri dari sifat konsumtif kawan-kawan. Karena dengan emas tidak mudah lagi transaksi dengan emas, karena kita tidak transaksi dengan emas. Karena kadang dengan ada emas malah membuat kita jadi malas belanja gitu. Bisa mengontrol. Itulah kenapa uang-uang kita harus kita simpan dalam emas. Ini ada perbandingan, tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Kita jelas ya kawan-kawan ya. Tadi angkat sedikit, mohon maaf. Menabung di bank terdampak inflasi dan dana sulit berkembang. Sedangkan menabung emas anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Tadi sudah kita lihat ya. Kemudian kita lihat lagi, menabung di bank bunganya itu riba, tabungannya rendah. Sedangkan emas anti riba. Ya. Menabung di bank dibebankan biaya admin. Ya. Sedangkan menabung emas tanpa biaya simpanan. Asik apa asik ini? Dikenakan biaya pajak setiap bulannya. Kalau emas tidak dikenakan pajak setiap bulan. Adanya limitasi dan aturan bank. Kalau emas, Anda sendiri sebagai pengelolanya, aset freedom. Jadi bebas ya. Tidak perlu dikelola, ada aturan-aturannya karena memang ya kita yang pegang. Kemudian adanya gangguan sistem. Ketika kita menabung di bank, uang tidak bisa ditarik, ada potensi hilang. Sedangkan emas likuiditasnya sangat tinggi, sangat mudah dicairkan karena ada nilai. Beberapa waktu lalu di awal-awal pertengahan kita menyaksikan ada bapak-bapak ini 40 miliar uangnya tidak bisa dicairkan. Sangat disayangkan gitu, hasil jerih payahnya siang dan malam yang tidak bisa dicairkan. Nanti di lain kesempatan kita akan share video-videonya gitu. Bagaimana cara agar terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Yang pertama, membuat alokasi dana ideal
seperti dari awal yang sudah kita share tadi ya. Kebutuhan pokok 60%, ya, lifestyle-nya 10%, difwah-nya 10%, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Jadi impian-impian kita hitung dengan emas, bukan dengan uang lagi. Dari belakang sudah kita beberkan secara gamblang bagaimana data-datanya, bagaimana impian kalau kita hitung dengan emas ya, di tabel ONH tadi, tabel haji tadi akan lebih mudah tercapai. Kemudian yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Mudah-mudahan dengan ini bisa mencerahkan kita gitu, bagaimana dalam mengatur alokasi keuangan kita. Ya, bisa di screenshot kawan-kawan ini. Nah, kesimpulannya apa? Konsumen fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Nah, karena yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini sangat menarik. Mereka itu beli emas ketika turun dan menjual ketika naik, dan ini sangat salah gitu. Nah, maka mari konversikan kepada apa? Fokus kepada manfaatnya gitu, manfaat menabungnya. Fokus kepada impian kita, konversikan impian kita ke dalam emas gitu. Insya Allah akan lebih mudah tercapai dengan ini. Sedangkan agent of gold atau distributor emas di sini akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus membangun peradaban. Ya, berbeda kalau kita menjadi agen of gold-nya. Jadi dapat manfaat dan dapat selisih keuntungannya. Nah, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan emas. Konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Dan mudah-mudahan dengan ini kita cukupkan ya, kita berjumpa lagi nanti di modul-modul berikutnya. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa mencerahkan kita bagaimana manfaat emas yang tidak dibahas di dunia perkuliahan. Semoga Allah mengumpulkan kita nanti di surganya kelak ya, karena dengan mudah-mudahan dengan wasilah emas ini juga bisa meningkatkan perekonomian kita, dan dengan itu kita bisa berinfak ya, sedekah, wakaf dengan lebih banyak. Oke kawan-kawan, kita cukup sekian ya. Nanti kita berjumpa di materi selanjutnya. Yuk kita ajak teman-teman kita untuk share linknya, infokan kepada teman-teman kita untuk menyimak kembali channel ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.